Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Baiklah, kali ini CH Baladas akan memberikan yaitu beberapa minimal nilai yang kamu harus peroleh agar lulus menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini, teman-teman sekalian. Karena banyak yang menanyakan berapa nilai minimal yang harus kalian targetkan agar nilai kalian itu lolos dan bisa diangkat menjadi P3K di tahun ini. Langsung saja teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu, ya di sini pendaftaran yang kemarin itu pedoman pengadaan CPNS, P3K guru dan P3K jabatan fungsional tahun 2021. Ya teman-teman sekalian, di sini kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, untuk kebutuhan pusat itu 83.669, jumlah penempatan itu 74.625. Jadi 66.070 itu untuk kementerian dan lembaga, dan 1.000 yang untuk daerah itu 1.191.718, dan jumlah pendapatan itu 632.997 untuk 34 provinsi dan 495 pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Ya, jadi untuk guru P3K ini ya teman-teman sekalian, yaitu 1.216.000 dalam jumlah pendapatannya itu 531.000 di setiap masing-masing provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota ya teman-teman sekalian. Jadi di sini untuk non guru, untuk pemerintah kabupaten kota itu guru itu 402.000, sedangkan untuk non guru itu 91.599, dan untuk CPNS yaitu hanya 73.365 CPNS dan 420.614 itu untuk P3K ya teman-teman sekalian. Jadi di sini pengadaan ini sangat besar sekali ya. Jadi admin harap dalam pengadaan ini ada nama kalian di dalam saat pengumuman kelulusan nanti teman-teman sekalian. Jadi langsung saja setelah pengadaan ini maka ada yang namanya tes ya teman-teman sekalian. Nah ya, dalam tes ini yaitu tipe konten atau tipe soal itu ada kompetensi teknis yaitu sesuai mata pelajaran dan juga pedagogik di sini teman-teman. Kalau guru maka mata pelajarannya yaitu bidang kalian dan juga pedagogik keguruan kalian. Terus manajerial, sosiokultural, pertanyaan atau wawancara dijawab secara tertulis. Di sini untuk butiran soalnya, kalau kompetensi teknis itu ya teman-teman sekalian ada 80 sampai 100 soal. Waktunya 120 menit, itu bobotnya 60%. Ingat, bobotnya 60%, ini sama dengan SKB teman-teman sekalian. Manajerial itu 25 soal dan 25 menit waktunya. Terus sosiokultural itu 20 soal dan 15 menit waktunya. Pertanyaan wawancara itu 10 soal dan 10 menit waktunya. Jadi di sini teman-teman sekalian 1 menit 1 soal ya teman-teman. Jadi kalian itu harus memaksimalkan jawaban itu bisa lebih dari 1 menit atau kurang dari 1 menit ya. Kalau lebih bagusnya sekitar 58 detik kalian harus menjawab ini teman-teman. Jadi untuk manajerial, sosiokultural dan pertanyaan wawancara itu yaitu berjumlah 40%. Kalau untuk kompetensi teknis yaitu 60% bobotnya. Ya, itu untuk bobot dalam tes P3K ya teman-teman sekalian. Jadi di sini jumlah soal itu 135 sampai 155 soal dan membutuhkan waktunya 170 menit. Itu mendapatkan 100% jika kalian betul semua. Jadi bagian teknis ini teman-teman sekalian bisa teman-teman apa namanya itu, jangan takut dulu dengan yang adanya serdik, karena dalam peraturan baru, peraturan di tahun ini sama ya, serdik itu untuk bobot teknis ini 100% ya.
Untuk teknis saja ya teman-teman sekalian, bukan nilai manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Khusus teknis saja dia mendapat 100%. Kalau yang 40% ini sama ya, teman-teman itu bertarung, yaitu soalnya bobot nilainya itu sama ya, tidak ada penambahan nilai. Namun penambahan nilai di teknis ini, yaitu yang pertama itu untuk usia di atas 35, lebih tua, sudah itu K2, kategori 2, honorer kategori 2, dan sertifikat pendidik. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman itu apa namanya jangan takut dulu, silakan belajar, kuasai manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara ini. Dan bagian teknis ini teman-teman juga harus mendapatkan lebih tinggi ya. Jadi pelajari soal-soal keguruan. Apabila kalian itu jurusannya PAI, maka pedalami soal-soal PAI dan soal-soal keguruan. Dan apabila jurusan kalian itu keguruan yang lain, maka kalian dalami yaitu keguruan di bidang kalian masing-masing. Kalau yang pedagogik biasanya sama ya teman-teman sekalian. Jadi di sini ada bobotnya. Terus lanjut yaitu ya di sini ada nilai passing grade-nya ya teman-teman. Minimal teman-teman itu harus mendapat nilai berapa seperti itu ya. Di sini jenis soal, nilai, total. Jadi manajerial itu soalnya 40 soal. Benar 1 yaitu 40. Kalau sosiokultural itu 10 soal, benar 2 jadi 20. Kalau teknis pedagogik itu 40 soal kali 3 jadi 120. Kalau wawancara itu 1 sampai 3 ya, salah 0. Jadi tidak ada ibaratnya itu nanti ABC-nya itu untuk wawancara itu A, B sampai C saja ya. Jadi 30 poinnya. Kalau betul di sini kalian menjawab benarnya 3. Jadi aturan nilai. Jadi nilai itu ya teman-teman sekalian. Jadi nilai manajerial plus sosial plus teknis minimal 65. Nilai minimal teknis itu 42. Nilai minimal wawancara itu 15. Jadi penting diperhatikan di sini ya teman-teman sekalian. Teman-teman harus melihat di sini. Jadi kalau kalian itu teknis pedagogik itu minimalnya betulnya itu 14 soal. Betul 14 soal kalian akan mendapatkan 42 poinnya. Jadi kalau soal manajerial itu dan sosial itu minimal dapat skor 23 dari 1/3 ini teman-teman sekalian. Ya. Kalau untuk wawancara minimal itu kalian benar 5 dengan skor 3. Maksudnya kalian itu benar 5 soal tetapi skornya kali 3. Jadi 15 ya teman-teman sekalian. Jadi ini ya teman-teman. Nah, ini minimal yang kalian harus kuasai, dapatkan. Di sini dalam penilaian ini kalian itu nanti akan mendapatkan skor minimal dalam menghadapi soal-soal P3K ini ya teman-teman sekalian, yaitu 14 soal untuk teknis pedagogik, teknis atau pedagogik 14 soal minimal, kali saja 14 itu dikali 3 jadi 42 ya teman-teman sekalian. Terus yang untuk sosiokultural itu harus mendapatkan skor 23. Jadi kalau dapat skor 23 itu 42 ditambah 23 jadi 65. Jadi nanti 65. Terus ditambah nilai kalian wawancara itu 15. Ini kan 15. Jadi ditambah saja 65 tambah 42 ditambah 15. Jadi teman-teman itu harus mendapatkan skor nilai di sini ya teman-teman, 65, 42 dan 15. Jadi nanti teman-teman itu akan mendapatkan nilai 122 ya teman-teman. Ya, itu dulu dari admin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.